juga dijual dengan harga yang begitu tinggi. Pengalaman Anda sendiri, pernah tidak dapat tawaran seperti itu? Jujur. Aduh, ngomong jangan ya. Ya, sampai sekarang pun masih banyak ya. Masih banyak. Sampai detik ini pun banyak yang nawarin seperti itu. Dan bentuk itu tawaran seperti apa? Bentuk tawarannya itu via SMS. Karena kan aku menyimpan nomor telepon manajer aku di semua media sosial. Jadi semua orang tertuju ke nomor telepon yang manajer aku. Jadi semua SMS masuk ke manajer. Jadi tawarannya ke manajer aku. Bahasa mereka seperti apa, Mbak? Ya seperti ini banyak di sini, banyak banget. Lihat dong. Bentar ya, nggak sabaran banget. Dibacakan 1-2 kalimat mungkin. Gimana ini bukannya? Kotak. Nggak bisa. Oke, paling tidak gambaran Anda sendiri. Seperti apa bentuk mereka berani menawar Anda dalam tanda kutip? Iya. Dia ngomongnya kan sama manajer kan, jadi si baby berapa ya katanya. Udah gue transfer deh sekarang katanya gitu. Terus kalau misalkan kan gak dibalas karena sama manajer aku bilang lu jaim banget ya, akhirnya Pak marah-marah kayak gitu karena kan emang gak ditanggepin kayak gitu. Dan manajer aku juga gak pernah menyampaikan tentang itu ke aku karena kan nggak penting ngapain gitu. Tapi kan mereka berani menyebutkan berapa besar nominalnya? Iya, katanya udah lu mau minta berapa, DP 20 juta aja gue langsung transfer sekarang katanya. Kalau lu mau nanti lu tinggal ngomong ke babynya, baby minta berapa, nanti tinggal tambahin gitu kan Reaksi Anda? nominalnya. Manajer aku sih nggak pernah nyampein yang berita itu, cuman dia sekarang baru ngomong ternyata emang banyak ini, satu ini banyak banget ini yang nawarin. Si baby berapa kayak gitu. Tapi kan manajer nggak pernah menyampaikan itu. Tapi pengalaman Anda, teman-teman sesama model, artis, Iya. sepengetahuan Anda, ada tidak yang berprofesi, saya menyebutnya kalau versi Mas MK tadi double job? Ngomong gaya. Ngomong gaya. Ada sih. Ada beberapa lah. Gitu. Tapi aku nggak mau ngomong siapa-siapanya, tapi ada. Ya, kita juga Karena tidak mau nggak menutup menyebutkan kemungkinan lah kalau di Jakarta, di dunia entertain kayak gini, hal yang seperti itu banyak. Pasti ada. Karena apa? Tuntutan dari apa? Misalkan maaf ya, artis, model, kita butuh penampilan, terus high class istilahnya. Jadi mungkin menuntut untuk seseorang untuk berpenampilan lebih bagus, akhirnya mengambil jalan yang instan gitu. Mas MK, Anda melihat fenomena seperti ini mungkin biasa bagi kacamata Anda? Biasa banget. Ini kan saya harus bilang bahwa ini fenomena lama yang kemudian sekarang rame lagi gitu. 7 tahun lalu, 10 tahun lalu saya udah pernah nulis panjang lebar soal beberapa atau sejumlah selebritas yang kemudian dia melakukan double job istilahnya. Nah, kasus yang kemarin dan sekarang boom itu adalah menurut saya bagian dari apa yang saya tulis dulu gitu, bahwa selebritas dalam ini yang saya maksud adalah siapapun gitu yang memang dia berkecimpung di dunia showbiz, dunia entertainment gitu, dan kelasnya sama seperti prostitusi yang pada umumnya terbagi dalam beberapa kelas. Ada Apa kelas aja itu, Mas, A-nya, kelasnya? ada kelas B-nya, ada kelas C-nya. Mungkin ada istilah tertentu berdasarkan survei Anda? Ada istilah tertentu, karena misalnya kalau kelas A itu kan berarti mereka yang memang secara nama udah hits banget, top banget, artinya emang dia dikenal semua orang. Jadi tapi secara modus operandi mereka yang masuk kategori A ini cenderung untuk dari segi transaksi
pasti dia jual mahal banget dan dia punya modus-modus tertentu. Misalnya kenapa kemudian ada istilah menikah kontrak, ada istilah pacar tapi porotan, ada istilah piaraan, ada istilah liburan seks, seperti itu. Angka 80 sampai 200 itu masuk kelas mana? 80 sampai 200 itu hitungan saya adalah sebenarnya menengah secara karena kategorinya kan dia menengah, tapi dari kelas 3 kelas ini kan ada istilahnya. Kalau dari yang sudah saya selidikin dan saya investigasi adalah ada istilah platinum, gold dan silver. Nah, istilah ini sebenarnya lebih kepada ketika terjadi transaksi gitu. Mirip kartu debit ya? Iya, bahwa misalnya brand selebritasnya sebenarnya dia cuma kategorinya menengah, silver malah gitu. Artinya secara bandrol kalau publish rate gitu ibaratnya, kalau di hotel kan ada publish rate tuh. Terus sebenarnya kategorinya cuma 10 sampai 15 juta gitu. Yang membedakan dalam apa, beberapa Mas? kasus tertentu biasanya kan ada transaksi spesial gitu kan, yang membuat kemudian dia bisa naik menjadi transaksinya platinum karena berlaku hukum 80 gitu. Padahal kalau publish rate dari kelas menengah sendiri itu kan sebenarnya berangkat dari 10 sampai 100 kan gitu. Misalnya kalau kelas misalnya kelas silvernya adalah kelas goldnya itu berangkat biasanya dari 15 sampai 35 50 seperti itu gitu. Jadi ya nah yang membedakan barangkali adalah gini. Ini masuknya kan tetap narasi online kan jatuhnya kan. Nah bedanya adalah kalau transaksi online yang melibatkan orang biasa itu kebanyakan ya dia menggunakan media online, internet dalam hal ini sebagai ajang untuk branding personal sekaligus sebagai set for sale kan gitu. Nah, tapi kalau masuk ke kalangan yang selebritas yang double job dan side job ini adalah dia menggunakan online-nya adalah lebih private. Dia masuk ke online yang gadget. Teknologinya bener internet gitu, menggunakan jembatannya tetap internet, tapi dia lebih spesifik sama gadget karena dia tidak kok sembarangan gitu deh antam promo tiba-tiba kemudian tidak bisa menerima tawaran kayak baby misalnya tadi kan gitu. Ada orang SMS, yaudah aku transfer 20 juta. Yalah siapa lu kan gitu. Dan itu bukan personal to personal, tapi melalui manajer juga. Ada manajernya. Bahasa aku sih GM aja lah ya, broker gitu. Broker itu bisa siapapun. Bukan GM perusahaan ya? Broker itu bisa siapapun, bisa manajernya, bisa agensinya, bisa siapapun. Bisa juga broker profesional yang memang dia kelola gitu, karena memang ada seperti itu. Terutama yang terjadi adalah yang masuk kategori yang bawah ini kan dia udah punya anak didik tuh banyak banget. Misalnya dari kelas skuter itu kan banyak kan, selebriti kurang terkenal itu kan ada yang memang dia istilahnya selebriti KW1 KW2 gitu. Itu misalnya yang artis mirip itu juga dikelola dengan baik gitu. Ada juga yang memang sebenarnya dia punya wajah cakep, kemudian dididik, emang mau diorbitkan menjadi artis gitu. Tapi sebelum sampai artis itu menjadi predikatnya, udah dijual duluan. Tapi mereka jualannya secara gamblang melalui online atau memang terselubung? Pokoknya yang transaksi yang sifatnya high class itu semua terselubung dan lebih solid secara apapun. Kasus Kalibata City misalnya kan itu harus sampai ada untuk bisa whatsappan aja harus menjadi member, bayar 500 dulu untuk menjadi anggota gitu. Yang ini lebih repot lagi kalau misalnya gue pelanggan mau booking baby gitu misalnya blacklist ya langsung ya. Ntar langsung ke apartemen aja. Kode mas. Itu berarti minimal gue udah pernah sama dia gitu, atau sudah pernah melakukan sebelumnya. Jadi kalau lu mau booking bisa rekomendasi gitu.
Jadi berlaku hukum kayak gitu. Jadi apalagi yang kategori kelas atas banget gitu. Oh, atas banget mah susah banget karena mucikarinya pun dia soliter. Dia tidak mengenal jaringan. Kalau menengah ke bawah kan enggak. GM ABC itu bisa saling kenal gitu. Kalau misalnya tiba-tiba si GMA ini tiba-tiba, nggak tahu nih siapa yang booking ini, gua tiba-tiba GM-nya B kenal nih, bisa gitu. Atau GMA misalnya tidak anak didiknya tidak termasuk yang di booking, sementara ordernya datang dari GMB gitu, misalnya kayak gitu. Nah kalau yang A biasanya susah, dia soliter banget karena secara modus juga dia lebih riwah gitu. Mbak Popi, ini merupakan fenomena dan fakta yang kita temukan bahwa mereka juga ada kelas-kelasnya tersendiri, bahkan sangat terorganisir. Anda melihat seperti apa sesaat lagi? Hanya di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Terima kasih.